Terima kasih Anda masih bersama kami di Spirit Business. Pemirsa, sudah lebih dari 2 pekan sejak terkuaknya praktik perbudakan awak buah kapal asing di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Bagaimana perkembangan terbaru dari kasus tersebut? Kami akan berbincang dengan tamu kami pagi ini, Ketua Tim Satgas Anti Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Ahmad Santosa. Selamat datang Mas Ota di Bumi Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Lia. Ini gimana Mas perkembangannya sampai saat ini sejak dibuka? Saya optimis ya. Sejak 7 April itu kan Pak Jokowi memimpin rapat terbatas soal illegal fishing. Jadi ini rapat yang keberapa kali. Dan membentuk Satgas Benjina. Satuan Tugas Benjina yang dibentuk oleh Presiden, tentu operasionalisasi oleh Menko ya. Kemudian Kepala Baharkam ya. Lalu kemudian beberapa dari Baharkam dan Bareskrim ya. Dan sudah turun berkali-kali. Dan mereka sudah punya datanya ya, apakah mengarah pada perbudakan, apakah pada kejahatan kekerasan, dugaan itu. Dan saya pikir akan dilakukan rapat koordinasi secepatnya. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja juga sudah turun melakukan pendalaman ya. Dan saya yakin hasilnya juga sudah lumayan gitu ya. Dan Komnas HAM ya, sebagai lembaga negara ya, sudah selesai laporannya. Tinggal hanya mungkin penyempurnaan. Dan saya mendengar hari ini akan ada press conference oleh Komnas HAM. Dan sepengetahuan saya, hasil dari Komnas HAM itu mengkonfirmasi dugaan-dugaan yang selama ini kami wawancarai ABK dan yang sudah di-launch oleh Associated Press ya, pada saat itu. Untuk izin usahanya sendiri, Mas, kemarin kan ada rapat di BKPM. Hasilnya bagaimana? Kalau izin usaha, nanti tanyakan saja kepada BKPM-nya ya. Tapi saya kira koordinasinya sudah semakin baik. Tidak ada perbedaan pandangan yang tajam di antara kementerian dan lembaga. Saya kira itu bagus kan. Jadi boleh dikatakan hampir ada kesamaan persepsi yang utuh ya di antara kementerian lembaga yang terkait. Dan pihak KKP juga saya kira menanginya dengan cepat ya, terutama soal illegal fishing-nya. Dan kami dari Satgas sedang mempelajari hukum apa yang bisa diterapkan. Apakah undang-undang perikanan ada pidananya, korporasinya apakah, dan kemungkinan perdata juga kalau mereka memang terbukti menimbulkan kerugian negara. Oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan 2 jalur, 3 jalur bahkan, administratif. Kami juga mempunyai kewenangan, KKP mempunyai kewenangan sebagai regulator, menerbitkan izin dan mencabut izin tentunya. Dan yang kedua adalah pakai jalur hukum pidana, ya, karena illegal fishing itu kan subjek to penegakan hukum pidana. Yang ketiga adalah perdata. Kalau ada kerugian negara sebagai bagian dari negara yang diwakili oleh pemerintah, tentu bisa saja menggugat kalau ada kerugian negara. Untuk izin usaha dari BKPM kan mungkin kan belum jelas gitu. Tapi kalau untuk izin ekspornya sebenarnya sudah dicabut oleh KKP. Yang dicabut kewenangan KKP adalah izin SIUP, SIPI, SIKPI. Untuk semua kapal-kapal PBR itu sudah dicabut. SIPI adalah izin penangkapannya, SIKPI adalah izin pengangkutannya. SIPI dan SIKPI-nya sudah dibekukan semuanya. Dan SIUP-nya saya kira sedang diproses ya. Tapi apakah masih beroperasi kapal-kapalnya dari PBR ini di wilayah Benjina? Secara formal tidak dong, nggak boleh dong. Apalagi ada moratorium. Apalagi sekarang yang SIPI dan SIKPI-nya masih aktif, itu dibekukan. Dan ya kita lihatlah nanti. Hanya saja memang sewaktu kunjungan Januari tahun ini yang pertama, di mana saya juga ikut di dalamnya dengan tim Eselon 1, itu ada 34 kapal yang masih ada di laut, di fishing grounds. Dan janji dari perusahaan untuk segera memanggil, mengembalikan dan ke pelabuhan, tapi sampai sekarang tidak. Dan diduga bisa saja dia pergi keluar ya, kabur, karena itu bendera Indonesia kan. Bendera Indonesia kabur dong, bukannya balik ke daerahnya, itu bendera Indonesia. Atau masih melakukan jadi untuk kapal-kapal itu belum diketahui keberadaannya? Sampai sekarang tidak ada. Itu dari Januari, Mas, sekarang sudah keluarnya sih sebelum Januari, tapi Januari kita ada. Ya, itu menunjukkan ketidakkooperatifan dari pengusaha dengan pemerintah soal itu. Oke, laporan yang saya baca ada juga dari kunjungan Satgas, tim Satgas juga yang ke sana dan mengatakan di wilayah Benjina ada 77 makam yang ditemukan dengan nama nisannya itu, nama Thailand atau nama Vietnam. Betul, itu kan tim bersama waktu itu ya, Satgas, lalu ada juga KKP,
dan Komnas HAM juga, dan memang ada makam itu 77. Pertanyaannya, apakah makam ini di dalamnya adalah orang-orang yang memang kematiannya wajar? Ya. Itu yang harus diteliti. Harapan saya, tentu harapan semua orang juga, tim Satgas Benjina dari Polri ini akan mengungkap itu semua, dan saya yakin mereka akan mengungkap itu. Dugaannya penganiayaan sudah cukup besar juga kan di sana untuk kalau dilihat wawancara dari beberapa ABK yang kami wawancarai, iya. Jadi penganiayaan itu ada, ya. Dan jangan lupa sekarang juga yang tersangka penganiayaan sudah ditahan oleh kepolisian dan tentunya akan didalami. Sekarang sedang dalam proses, ya. Begitu. Oke, jadi penganiayaan itu masih diduga lah ya di kalau meskipun masih agak lama. Artinya yang Anda tanyakan kan, apakah kematian yang 77 makam ini itu memang korban penganiayaan kan? Gitu. Itu yang saya kira akan didalami oleh tim Satgas Benjina dari kepolisian di bawah pimpinan dulu Wakapolri, sekarang sudah Kapolri. Oke, kita menyinggung sedikit dengan saksi kunci yang dikatakan Pak Oce itu Pak Yosef yang ditemukan meninggal di daerah Menteng di Jakarta. Iya, salah satu hotel. Pak Oce ini kepala pos. Dugaannya benar apakah itu PSDKP dibunuh atau itu adalah memang alamiah demikian, Mas Oce? Ya, segera setelah mengetahui itu, Ibu Menteri dengan Pak Dirjen PSDKP bekerjasama dengan kepolisian kemudian melakukan otopsi, dan otopsi itu nanti hasilnya akan bisa menjawab apakah kematiannya sakit wajar ya, atau kematiannya karena ada kejahatan kekerasan atau pembunuhan. Dan saya kira 10 hari 9 hari lagi akan kita ketahui hasilnya, ya. Katanya Pak Oce ini ke Jakarta untuk ke personal trip sebenarnya, untuk juga anaknya yang katanya akan saya tidak personal trip atau dokter. Ya. Tapi apakah memang personal trip atau karena dipanggil oleh KKP untuk menceritakan kasus Benjina yang terjadi? Kita lihat nanti, kita dalami ya. Tetapi bisa saja kan, walaupun personal trip, biasanya koordinasi dengan kantornya itu wajar saya kira, ya. Dan yang jelas bahwa di pos Benjina ini ada 3 orang kan, Pak Oce dan beberapa stafnya. Dan yang katanya sudah mulai datang ya, Ibu sudah minta untuk ada pengamanan ya, dan kami akan bekerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban karena memang itu yang harus dilakukan, karena mereka ini saya pikir sangat rentan juga terhadap upaya-upaya untuk menghambat agar dia berbicara. Oleh sebab itu langkah-langkah pengamanan terhadap semua orang, bukan hanya saja stafnya Pak Oce, semua orang yang kira-kira bisa menjadi saksi kunci, kita koordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan mereka-mereka ini. Mas Ota, kita akan berbicara mengenai apa sih sebenarnya yang mereka tahu ini saksi kunci, namun kita harus jeda sebentar. Pemirsa, kami kalau juga perbincangan kami, tetaplah di Spirit Business. Anda masih di Spirit Business dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Ketua Tim Satgas Anti Illegal Fishing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Ota. Dengan saksi kunci dari kasus Benjina ini, sebenarnya apa sih yang mereka tahu? Apakah benar ada dugaan katanya pemberian uang lah di sini, uang pelicin demikian untuk ke orang KKP sendiri? Kalau kami memperkirakan ada 4 informasi penting yang perlu digali dari saksi-saksi kunci. Ya, kita sudah petakan itu ya, tapi saya tidak bisa sampaikan ya. Yang pertama adalah modus praktek illegal fishing itu sendiri. Yang kedua adalah soal forced labor, perbudakan, kerja paksanya itu sendiri. Yang ketiga adalah kejahatan kekerasan. Ya, yang keempat adalah potensi korupsi yang sangat mungkin melibatkan oknum-oknum birokrasi juga. Ya. Untuk yang 2 saksi kunci lainnya ini, satu sudah di Jakarta, kalau saya tidak, satu lagi masih ada di Tua. Itu apakah perlindungan seperti apa? Kasus apa? Apakah mereka juga tahu oknum-oknum siapa yang menerima uang-uang ini dan seberapa besar dan sampai sejauh mana? Itu yang akan kita dalami. Tapi kalau ditanyakan perlindungan apa, saya kira yang paling praktis sekarang ini adalah perlindungan keamanan dari kepolisian. Ya, kepolisian yang saya kira harus dijauhkan dari lokus yang
kejadiannya itu, Benjina. Itu yang pertama. Yang kedua, prosedur yang baku adalah lewat LPSK. LPSK juga nantinya akan bekerjasama dengan aparat keamanan tentunya untuk mengamankan mereka. Dan mereka punya cara sendirilah ya, apakah di safe house dan lain sebagainya. Nanti kita akan rapat dengan LPSK secepatnya. Meskipun sudah terlihat keseriusan dari pemerintah untuk segera menangani kasus Benjina ini, tapi ada juga ancaman dari Amerika Serikat dan juga Australia yang tidak mau menerima hasil-hasil ikan dari Indonesia. Kalau dari Pak Mas Oka melihatnya? Iya, itu kekhawatiran dari Ibu Menteri ya, bahwa ini akan menjadi satu ancaman tersendiri dari pasar global ikan-ikan kita, karena kita eksportir yang signifikan ya. Oleh sebab itu, kesungguhan pemerintah, dan itu sudah ada arahannya jelas ya, oleh Presiden sendiri, untuk menangani ini menjadi penting, untuk diperlihatkan kepada dunia. Dan menangani ini, termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan tegas dari pemerintah. Dan tidak ada sedikit pun, saya kira, yang diabaikan atau dikesampingkan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi penegakan hukum yang diskriminatif. Semua harus non-diskriminatif. Hal-hal seperti itu saya kira penting. Dan kedepannya menurut saya kita harus buktikan pada dunia bahwa tata kelola pengusahaan perikanan itu harus berubah. Ya, artinya lebih governance ya, lebih terbuka. Dan kalau misalnya perusahaan X, betul perusahaan itu yang mengoperasikan, tidak perusahaan abal-abal misalnya, paper company, sehingga kendalinya sebetulnya bukan kendali di perusahaan itu yang terdaftar di PKPM misalnya, tapi sebetulnya dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri. Oleh sebab itu, kenapa sekarang ini ABK-nya itu ABK asing dari negara tertentu? Ya, karena Thailand, kepemilikannya Thailand atau Cina, karena kepemilikannya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang di negara itu. Jadi bargaining power atau otoritas dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di otoritas Indonesia itu sebetulnya tidak punya kekuatan apapun di dalam mengendalikan perusahaan, dan itu tidak boleh lagi terjadi menurut saya. Dengan kerjasama yang baru-baru antara Indonesia juga Thailand untuk mencoba lebih memitigasi hal demikian dan juga mengawasi illegal fishing, itu apakah itu arah yang menuju ke perbaikan? Tapi kapan kita bisa melihat? Kalau dilihat dari statement Perdana Menteri Thailand Prayut itu kan jelas ya, bahwa mereka akan bekerja sama dengan ASEAN termasuk Indonesia untuk memerangi illegal fishing. Dan saya pikir di level Menteri KP ya, di level Menko, bahkan Presiden itu akan segera melakukan koordinasi dengan Thailand, dengan negara-negara lain di ASEAN juga seperti Filipina dan lain sebagainya. Saya kira ada kesamaan pandangan antara Perdana Menteri Thailand dengan Indonesia. Oleh sebab itu memudahkannya untuk kita bekerja sama dengan mereka. Sebenarnya untuk yang praktik illegal fishing ini sendiri di perairan Indonesia itu bukan hanya kapal yang berbendera asing ataupun yang perusahaan asing yang di Indonesia ataupun PMA begitu ya. Kapal yang Indonesia pun sebenarnya banyak kan, Mas Ota? Kapal Indonesia itu berbendera Indonesia ya. Berbendera Indonesia kadang-kadang di perairan Indonesia. Kadang-kadang kalau keluar dari perairan Indonesia benderanya diganti. Itu double flagging namanya. Ya, itu terjadi banyak sekali. Dan kapal Indonesia, kalau yang betul-betul kapal Indonesia yang bukan ex kapal asing, buatan dalam negeri, dioperasikan nelayan Indonesia. Dan saya kira ada yang di atas 100 gross ton juga kan, atau 200 gross ton gitu. Itu juga memang berpotensi untuk melakukan illegal fishing, dan tapi lebih mudah penanganannya menurut saya. Tapi yang lebih sulit ini kalau misalnya ada jaringan-jaringan dengan luar negeri ya, dengan menggunakan kapal yang berbobot besar, gross tonnya besar. Lalu mereka juga punya kapal angkut, bahkan mereka mensuplai BBM-nya di tengah laut. Nah itu yang harus saya kira diawasi dengan lebih ketat ya. Porsinya dari yang tadi kapal berbendera Indonesia dengan ABK Indonesia juga, mungkin buatan Indonesia juga, itu sangat jauh lebih sedikit dibandingkan yang kapal yang ada sedikit afiliasi dengan asing? Ex kapal asing itu sekitar terdaftar 1132, tapi saya kira yang tidak terdaftar karena satu izin itu bisa 5 kapal loh. Itu manipulasinya di situ. Taruh saya kalau 5 kapal, saya kira kapal ex asing itu bisa sekitar hampir 4.000-5.000 ya, yang terdaftar cuma 1.132. Indonesia saya kira lebih banyak, karena banyak kapal-kapal kecil yang dioperasikan oleh nelayan kan, yang kapal Indonesia tadi. Tapi ex kapal asing itu walaupun taruhlah 4.000 prakteknya atau 5.000, tapi kan karena gross tonnya besar, alat tangkapnya juga alat tangkap yang tidak sustainable seringkali, itu lebih banyak mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya ikan Indonesia. Itu yang perlu disikapi, dan Ibu Menteri sangat concern dan menyikapi itu.
Mas Ota, kasus Benji ini kan begitu banyak mendapatkan perhatian dari Pak Presiden juga mendapatkan perhatian. Tapi kembali ke permasalahan awalnya, ini semua terjadi karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan, tidak adanya pengawasan mungkin di daerah terpencil seperti ini. Apakah bisa dilakukan revitalisasi kebijakan ataupun juga perbaikan dalam waktu yang dekat? Akan. Jadi sekarang ini KKP sedang melakukan analisis evaluasi terhadap seluruh eks kapal asing yang jumlahnya saya sebutkan. Di tengah jalan ditemukan, rupanya bukan 1132, lebih dari itu. Dan itu satu-satu diteliti, juga termasuk perusahaannya. Bahkan kita bekerja sama dengan instansi pajak untuk melihat ini benar nggak bayar pajaknya. Dan ini sekarang sedang berlangsung. Dan kedepannya itu akan muncul rekomendasi dan keputusan dari Ibu Menteri bahwa mana yang bisa lanjut, mana yang bisa tidak. Dan kebijakan apa kedepannya agar Indonesia itu memiliki kebijakan di bidang perikanan tangkap yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah tentu saja kedaulatan, ini harus dijaga. Yang kedua adalah soal keberlanjutan, jadi memperhatikan daya dukung ekosistem sumber daya ikan kita. Yang ketiga adalah welfare, jadi keberpihakan terhadap nelayan Indonesia, terutama nelayan kecil itu harus sangat jelas ke depannya. Gitu. Oke, baik Mas Ota, terima kasih atas kehadiran studio Bloomberg TV Indonesia. Terima kasih Mbak Lia. Dan pemirsa, kami akan kembali. Pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank dinilai mendesak untuk membiayai pembangunan infrastruktur regional secara berkelanjutan. Kami akan hadirkan alasannya sesaat lagi, masih di Spirit Business. Terima kasih.